Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa belajar kembali di sekolah seperti sedia kala. Nah, untuk minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas. Bahkan kita juga sudah melakukan praktek pemuaian gas. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan bagaimana sih perhitungan menghitung pemuaian yang terjadi pada zat padat, zat cair, maupun gas. Nah, seperti yang udah Ibu jelasin minggu kemarin, untuk pemuaian zat padat itu ada 3 ya, ada panjang, ada luas, dan ada volume. Nah, untuk zat cair dan gas hanya memiliki muai volume aja. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menghitung pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Disimak baik-baik ya. Kita mulai dari pemuaian yang pertama ya, yaitu pemuaian panjang. Nah, jadi untuk pemuaian panjang rumusnya seperti ini. L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, L itu adalah panjang akhir bendanya, sedangkan L0 adalah panjang mula-mula pada benda tersebut. Nah, alfa adalah koefisien muai panjang, sedangkan delta T adalah perubahan suhu yang terjadi. Nah, untuk mencari perubahan suhu seperti biasa, yaitu suhu akhir dikurangi sama suhu awal ya. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah benda terbuat dari baja mempunyai panjang 1000 cm. Koefisien muai panjang bajanya adalah 0,00012. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, kita buat dulu diketahuinya. Nah, dari soal yang diketahui pertama, sebuah benda terbuat dari baja mempunyai panjang 1000 cm. Nah, berarti 1000 cm itu adalah panjang mula-mula benda, yaitu L0 sama dengan 1000 cm. Koefisien muai panjangnya adalah 0,0012. Berarti koefisien muai panjang lambangnya alfa. Nih. Alfa sama dengan 0,00012. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, berarti udah diketahui nih delta T-nya. Delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah perubahan panjang yang terjadi, ya kan ya? Berapakah pertambahan panjang itu? Yang tanya adalah pertambahan panjangnya. Nah, untuk pertambahan panjang, nah, untuk mencari pertambahan panjangnya kita harus tahu dulu nih panjang akhirnya berapa gitu ya. Nah, cara jawabnya di bawah sini ya, jawab. Panjang akhir bendanya dulu kita cari, berarti L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Sama dengan L0 nya 1000 cm. Nanti aja satuannya kita tulisnya ya, 1000, 1 ditambah alfanya 0,00012 dikali 50. 1000 nya turun dulu, dalam kurung 1 ditambah 0,0012 dikali 50 adalah, karena 12 kali 5 kan 60 nih, 60 sama 0 jadinya 600. Berarti hilang 2 angka di belakang koma. Berarti ini kan ada 5 nih, di sebelah sini ada 5 angka di belakang koma nih. Berarti kalau dikurangin 2 angka di belakang koma, tinggal 3 angka di belakang koma. Ibu tulis di sini ya, kan 12, kita ambil 12 nya nih, sini aja nih, 12 dikali 50 kan 600 ya, 600. Nah, 600 punya 20 nih, berarti 20 ini bisa mencoret 2 angka di belakang komanya. Nah, 0,0 ini dia punya 5 angka desimal.
5 desimal. Berarti kalau dikurang 2 jadi tinggal 3 desimal. Nah, angka yang diambil hanya si 6-nya aja. Jadi 0,006. Jadi ada 3 angka di belakang koma atau 3 desimal gitu. Itu cara perhitungannya ya. Berarti ini kan 1000 dikali 1 tambah 0,006 yaitu 1,006. Nah, tinggal 1000 dikali 1,006. Ini ada 0 nih tiganya, puluhannya, 1000 kan ada nolnya ada 3. Ini ada 3 angka di belakang koma. Berarti komanya udah habis, tinggal 1006 deh. 1006 cm. Nah, ini udah pertambahan panjang belum? Belum, ini baru panjang akhir benda. Untuk pertambahannya di sebelah sini aja nih ya. Berarti untuk pertambahan panjangnya tinggal panjang akhir dikurang panjang awal. Panjang akhirnya 1006 dikurang 1000, maka pertambahan panjangnya adalah 6 cm. Nah, ini untuk pemuaian panjang. Jadi pemuaian panjang yang terjadi hanya 6 cm gitu. Sekarang kita lanjut ke pemuaian luas ya. Nah, jadi untuk pemuaian luas sebenarnya tipe rumusnya hampir sama sih. Jadi kalau tadi L, ini sekarang A, bedanya ini beta, yang tadi alfa. Kalau beta itu koefisien muai luas. Jadi kalau misalkan yang diketahui di soal itu masih muai panjang, untuk mencari muai luasnya tinggal dikali 2 gitu. Nah, untuk bentuk rumusnya kurang lebih hampir sama sih, panjang, bedanya lambangnya tadi L, sekarang A. Terus kalau tadi alfa aja, koefisien muai panjang aja, kalau ini butuh koefisien muai luas. Nah, kalau misalnya di soal diketahui hanya muai panjang, maka harus kita kali 2 dulu untuk menjadi betanya gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya plat aluminium dengan koefisien muai panjang 24 dikali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius mempunyai luas 40 cm pangkat 2 pada suhu 30 derajat Celcius. Tentukan luas plat aluminium pada suhu 130 derajat Celcius. Nah, kita diketahuinya dulu nih di sini. Diketahui koefisien muai panjang, berarti ini baru diketahui alfanya 24 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kita harus cari betanya. Jelek amat ya betanya. Kita ganti dulu ya. Hapus dulu ya. Mana? Ya, alfanya kok hapus. Berarti untuk betanya gini nih. Gitulah ya. Sama dengan tinggal 2 dikali sama alfanya, 2 dikali 24 kali 10 pangkat minus 6. Jadinya 48 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, itu untuk betanya. Terus dia mempunyai luas 40 cm. Itu berarti luas mula-mula A0. A0-nya adalah 40 cm pangkat 2. Tentu suhu awalnya 30, suhu akhir yang mau ditanyakan 130. Berarti delta T-nya, perubahan suhu yang terjadi, suhu akhir 130 dikurang suhu awal 30, maka delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Sekarang bisa langsung kita jawab ya. Nah, yang ditanya apa sih tuh? Tentukan luasnya. Berarti yang ditanya adalah A-nya aja, A-nya berapa gitu. Berarti untuk cara menjawab ya, tinggal kita masukin rumusnya. A sama dengan dalam kurung A0 buka kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Kenapa dikurungin ya? Sama dengan A0 nya 40, 1 ditambah betanya 48 dikali 10 pangkat minus 6 dikali perubahan suhunya 100. Nah, berarti ini 40, 1 ditambah 48 dikali, kan ini 10 pangkat 6 nih, ini 100, ada 2 nolnya, berarti dia bisa menghilangkan 2 desimalnya, berarti kan ini bisa jadi min 6 ditambah 2 jadinya min 4, jadi 10 pangkat min 4.
Nah, sekarang sama dengan 41 ditambah kita translate nih jadi 0, ya. Berarti ada 4 angka di belakang koma sama si 48-nya juga ikutan. Jadinya 0048 gitu. Jadi ada 4 angka di belakang koma, 48-nya ikutan. Karena 48 baru 2 angka, perlu ada 2 angka 0 yang ngebantu biar jadi 4 angka desimal. Jadinya 0,0048. Berarti 40 dikali 1,0048. Hasilnya adalah 40,192 cm pangkat 2, atau bisa kita bulatkan menjadi 40,2 cm pangkat 2 gitu. Jadi yang tadinya platnya 40 cm pangkat 2, ketika mendapatkan suhu panas sebesar perubahan suhu sebesar 100 derajat Celcius, dia bertambah 0,2 cm pangkat 2. Nah, itu untuk pemuaian luas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemuaian volume. Nah, pemuaian volume ini berlaku untuk zat padat, zat cair, sama gas. Kalau tadi yang muai panjang sama muai luas kan hanya berlaku untuk zat padat aja kan, contohnya juga hanya zat padat. Nah, kalau pemuaian volume ini berlaku untuk ketiganya. Untuk rumusnya sama, caranya juga hampir sama. Tapi untuk gas, koefisien muai volumenya itu selalu sama, 1/273 atau 0,003663 gitu. Jadi kan kalau untuk zat cair sama zat padat itu tergantung sama jenis zatnya, koefisiennya. Nah, tapi untuk gas, semua jenis gas sama koefisien muai volumenya, yaitu 1/273 atau 0,003663 gitu. Nah, untuk rumusnya juga hampir sama sebelumnya, hanya ini harusnya gamma ya. Jadi kalau tadi si panjang pakainya alfa atau muai panjang, untuk si luas itu pakai muai luas pakai beta atau 2 kali alfa. Nah, untuk volume dia pakai lambangnya gamma, jadi kayak huruf Y gitu. Nah, gamma ya, gamma dikali delta T gitu. Nah, gamma ini 3 kalinya alfa, jadi 3 kalinya muai panjang untuk si muai volumenya. Jadi kalau misalkan di soal hanya diketahui muai panjang, maka harus dikali 3 dulu untuk mendapatkan muai volume gitu. Nah, sekarang kita langsung ke bahas contoh soal ya. Jadi yang diketahui nih, jadi sekarang kita punya 2 yang diketahui. Jadi karena untuk muai volume ini melibatkan 2, yaitu botol sama cairan atau air, cairan yang mengisi botol. Jadi ada 2 nih, cairannya nggak tahu apa, di soal nggak dikasih tahu cairannya apa. Pokoknya ada 2, ada botol sama ada si cairan. Nah, jadi untuk volumenya kan, jadi ada botol berisi penuh cairan yang volumenya 500 cc. Berarti kan si kapasitas maksimal botolnya itu 500 cc kan. Nah, berarti volume awal botol juga sama 500 cc. Nah, untuk yang cairan juga sama, volume awalnya yaitu 500 cc gitu. Nah, jika terus muai volume botol sama muai volume cairan berturut-turut 0,004. Berarti kalau untuk botol muai volumenya atau gamanya, nulis gamanya gini ya, itu 0,0004. Untuk yang cairan gamanya adalah 0,0004. Nah, ini kurang 1 ya, nolnya ya, nolnya ada 4 gitu. Nah, untuk delta T nya, perubahan suhunya juga harusnya sama gitu. Yang beda tadi si gamanya aja ya. Kalau untuk botol 0,0004, kalau untuk cairan 0,0004 gitu. Nah, untuk delta T nya, dia kan suhu awalnya 20, suhu akhirnya 70. Berarti perubahan suhunya 70 dikurang 20 yaitu 50 derajat Celcius. Nah, untuk cairan sama juga, yaitu 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah
volume yang tumpah. Berapakah cairan yang tumpah? Yang ditanya adalah volume yang tumpah. Nah, kita harus cari dulu si botolnya itu muai volumenya berapa, si cairannya berapa, baru kita bisa menentukan volume yang tumpahnya ada berapa gitu. Kita jawab ya. Kita mulai dari yang botol dulu. Untuk yang botol, kita mulai dari yang botol. Nah, rumusnya sama ya. V sama dengan V ini pakai volume botol gitu ya, pakai B nya, VB sama dengan V 0 1 ditambah gamma dikali delta T, berarti sama dengan 500 dikali 1, gamanya 0,1234 dikali 50. Nah, berarti ini 500 dikali 1 ditambah 0,0004 dikali 50 adalah 0,002. Untuk caranya sama kayak tadi yang pas awal dipanjang yang udah Ibu jabarin ya. Yang desimalnya berapa, nolnya ada berapa, jadi tinggal berapa gitu. Karena 4 kali 5 kan 20. 4 kali 50 berarti kan 200, berarti menghilangkan 2 koma, ini ada 5, berarti tinggal 3 angka desimal sama si 2 nya, jadi 0,002, ada 3 angka di belakang koma gitu. Ini sama dengan 500 dikali 1,002. Berarti 500 kali 1,002 adalah hasilnya 501 cc. Nah, ini untuk yang botol. Kalau udah ketemu botol, sekarang kita cari yang cairannya. Untuk yang cairannya, V cairan gitu ya, pakai C aja. Rumusnya sama, F0 1 ditambah gamma dikali delta T. Berarti 500 dikali 1 ditambah 0,1234 dikali 50, berarti 500 1 ditambah 0,0 kan ini 4 kali 50 200, ada 2 nolnya, berarti bisa menghilangkan 2 angka. Ini ada 4 angka di belakang di belakang koma kan, berarti tinggal 2 angka di belakang koma, jadinya 0,02 gitu. Tuh. Berarti ini sama dengan 500 dikali 1,02. Maka hasilnya adalah 510. Nah, untuk mencari volume tumpahnya itu tinggal volume yang mengisi yaitu cairan dikurang sama volume wadahnya yaitu botol. Maka 510 dikurang 501 jadinya 9 cc gitu. Nah, sebenarnya untuk pemuaian ini akan dibahas lebih detail lagi ketika kalian SMA. Jadi untuk tugas yang hari ini, tugasnya hanya meresum isi video kali ini gitu. Jangan lupa ditumpulkan di classroom ya. Ibu tunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.